Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari, kami dari kelompok 5 dengan saya Mutiara Nisayudika NIM 110 dan rekan saya. Saya sama di ya, NIM 109. Saya Safa Sari, NIM 113. Dan rekan saya. Dan rekan saya Dita Ayu Pratiwi, NIM 112. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari belajar tentang yang pertama, 5.1 Social Learning Theory atau SLT, yaitu atau biasa disebut teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari teori belajar perilaku tradisional yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Meskipun menerima sebagian besar prinsip teori belajar perilaku, teori ini memberikan penekanan lebih besar pada pengaruh kesan dan isyarat perubahan perilaku serta proses mental internal. Dalam teori ini, penjelasan melibatkan penguatan eksternal dan proses kognitif internal untuk memahami bagaimana orang belajar dan dipengaruhi oleh orang lain. Pandangan belajar sosial menyatakan bahwa manusia tidak hanya didorong oleh kekuatan internal atau dipengaruhi oleh stimulus lingkungan, tetapi lingkungan yang dihadapi seseorang dipilih dan diubah secara selektif oleh perilaku orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar pembelajaran manusia terjadi melalui pengamatan yang selektif dan pengingatan terhadap perilaku orang lain. Permodelan atau modeling dianggap sebagai inti dari pembelajaran sosial, di mana perilaku orang lain menjadi contoh penting dalam pembelajaran terpadu. Dalam penerapan teori pembelajaran sosial, guru menggunakan konsep modeling atau observasi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena sering melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks pembelajaran sehari-hari, di mana guru berperan sebagai model untuk peserta didiknya. Adapun fase-fase yang harus dilalui untuk menerapkan teori pembelajaran sosial adalah sebagai berikut. 1. Fase perhatian. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan diperhatikan biasanya hal-hal menarik, unik, terkenal, dan sesuai minat mereka. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, bapak atau ibu harus mampu memberikan syarat yang jelas dan mampu dipahami. 2. Fase retensi. Fase retensi merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Fase reproduksi atau terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga hal-hal yang tidak benar. Guru harus bisa memberi masukan atau nasihat atas perilaku yang salah atau kurang. Baik peserta didiknya sebelum perilaku tersebut tumbuh menjadi kebiasaan. Jika berhasil menerapkan hal itu, maka guru tersebut sudah menjalankan pembelajaran terbaiknya. 4. Fase motivasi. Fase motivasi merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa setelah meniru akan muncul penguatan dari dalam diri masing-masing. Contoh penguatan itu bisa diberikan dalam bentuk pujian, piala, nilai, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya 5.2 Social Cognitive Learning Theory atau SCLT. Teori pembelajaran kognitif sosial (SCLT) adalah teori yang mengemuka dari ide bahwa orang belajar melalui pengamatan orang lain, dengan fokus pada proses berpikir manusia untuk memahami kepribadian.
Penelitian Bandura pada 1980-an mengarah pada pengembangan teori kognitif sosial yang memberikan kerangka kerja untuk memahami, meramalkan, dan mengubah perilaku manusia. SCLT menekankan konsep-konsep kognitif dan mempelajari bagaimana anak-anak dan orang dewasa mengoperasikan pengalaman sosial mereka secara kognitif yang memengaruhi perilaku dan perkembangan. Beberapa konsep kunci dalam teori pembelajaran kognitif sosial melibatkan interaksi kompleks antara faktor-faktor berikut. 1. Observasi atau modeling. Individu dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain, baik itu perilaku yang menghadap langsung maupun melalui media seperti televisi, film, atau internet. 2. Imitasi atau imitation. Setelah mengamati perilaku orang lain, individu dapat mencoba meniru atau mengulangi perilaku tersebut. Proses ini dapat memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan dari satu individu ke individu lain. 3. Penguatan atau reinforcement. Konsep penguatan muncul dalam konteks SCLT yang mencangkup konsepsi bahwa penguatan dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk kembali atau menghindari suatu perilaku. 4. Persepsi diri atau self-perception. SCLT juga menekankan pentingnya persepsi diri atau keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan suatu tindakan. Keyakinan ini dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku belajar. 5. Proses kognitif atau cognitive process. Teori ini juga memasukkan aspek-aspek kognitif seperti perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah sebagai elemen-elemen kunci dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, SCLT adalah teori yang mencakup aspek-aspek kognitif, sosial, dan lingkungan dalam memahami pembelajaran, perilaku, dan perkembangan manusia. 5.3 The linking between SLT and SCLT. Teori pembelajaran sosial, social learning theory SLT, dan teori kognitif sosial, social cognitive theory SCLT yang dikembangkan oleh Albert Bandura memiliki hubungan yang erat dan sebenarnya dapat dianggap sebagai pengembangan atau perluasan dari satu teori ke teori lainnya. Berikut adalah beberapa hubungan antara keduanya berdasarkan kontribusi Bandura. 1. Peran kognitif dalam pembelajaran sosial. SCLT menekankan bahwa individu belajar dari pengamatan perilaku orang lain di sekitarnya. SCLT memperluas konsep ini dengan menambahkan aspek kognitif, yaitu peran pemikiran, perhatian, dan interpretasi informasi dalam proses pembelajaran sosial. SCLT memasukkan elemen kognitif seperti proses berpikir, memori, dan motivasi ke dalam kerangka teorinya. 2. Peran pengamatan dalam pembentukan perilaku. SCLT menyoroti pentingnya pengamatan terhadap model sebagai cara untuk memperoleh dan memodifikasi perilaku. SCLT mempertahankan konsep pengamatan dari CLT, tetapi menekankan bahwa tidak hanya pengamatan perilaku yang penting, tetapi juga bagaimana individu menginterpretasikan dan memproses informasi tersebut secara kognitif. 3. Konsep self-efficacy. Bandura memperkenalkan konsep self-efficacy dalam SCLT, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tindakan atau situasi tertentu. Self-efficacy menjadi elemen penting dalam SCLT, mempengaruhi motivasi, pemilihan aktivitas, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Hal ini tidak terlalu menonjol dalam SCLT. 4. Faktor kognitif dalam proses pembelajaran. SCLT awalnya lebih terfokus pada aspek perilaku eksternal tanpa memasukkan proses kognitif secara mendalam. SCLT menunjukkan bahwa kognisi seperti persepsi, interpretasi, dan penilaian memainkan peran sentral dalam bagaimana individu memproses informasi dan meresponnya. 5. Pengaruh lingkungan pada pengembangan pribadi. SCLT menyoroti peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. SCLT melibatkan pengaruh dua arah antara individu dan lingkungannya, di mana individu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan mereka sendiri melalui pemilihan dan modifikasi. Dengan demikian,
SCLT dapat dilihat sebagai perluasan dari SLT yang lebih kaya dengan memasukkan elemen-elemen kognitif dan memperjelas proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Strengths and weaknesses of SLT. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kekuatan dan kelemahan dari teori pembelajaran sosial dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, penguatan positif yang berarti tindakan yang diburu oleh pengamatan adalah tindakan positif. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dihargai atau dipuji oleh orang lain. Yang kedua adalah hukuman, yang digunakan ketika tindakan yang ditiru oleh pengamat adalah negatif dan dapat menyakiti atau merugikan orang lain, sehingga dapat menyebabkan bentuk hukuman pada dasarnya menurut literatur kekuatan dan kelemahan utama dari pembelajaran sosial atau observasional tergantung pada model. Menurut pandangan ini, jika model menghasilkan perilaku yang sesuai, bertanggung jawab, dan positif secara keseluruhan, pengamat akan meniru perilaku yang baik tersebut. Oleh karena itu, sebagai pendidik masa depan, kita perlu selalu menyadari bagaimana kita mempresentasikan diri kita dan tindakan kita. Akhirnya dapat dikatakan bahwa jika kita percaya teori Bandura benar, itu berarti tindakan kita selalu diamati oleh orang lain. 5.5 Strengths of SCLT. Berdasarkan literatur, beberapa kelebihan teori pembelajaran kognitif sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat rekam penelitian yang mengesankan. Kedua, menyuarakan perilaku sosial manusia yang penting. Ketiga, sebagai teori yang terus berkembang dan terbuka untuk perubahan. Yang keempat, berfokus pada isu teoritis penting seperti peran hadiah dalam pembelajaran dan stabilitas perilaku. Yang kelima, pandangan yang masuk akal terhadap manusia dan perhatian terhadap implikasi sosial dan teori tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Limitation of SCLT. Teori pembelajaran kognitif sosial, SCLT memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Beberapa dari keterbatasan ini termasuk: 1. Tidak sepenuhnya terstruktur dan terpadu. SCLT tidak sepenuhnya terstruktur dan terpadu sebagai suatu teori. Beberapa kritikus menyatakan bahwa teori ini terorganisir secara longgar dan belum mencapai tingkat sistematisasi yang diharapkan dari suatu kerangka kerja teoritis. 2. Fokus pada konstruk tertentu. Banyak aplikasi SCLT cenderung fokus pada satu atau dua konstruk seperti self-efficacy, sementara mengabaikan aspek-aspek lain dari teori tersebut. Hal ini dapat mengurangi kemampuan teori untuk memberikan pemahaman yang lengkap terhadap pembelajaran dan perilaku manusia. 3. Isu-isu kontroversial. Terhadap beberapa isu kontroversial dalam SCLT, seperti apakah penguatan diperlukan untuk pembelajaran dan kinerja, serta hubungan antara self-efficacy dan harapan hasil lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini belum sepenuhnya dipecahkan dan dapat mengurangi kejelasan dan kepastian teori. 4. Terlalu mengandalkan laporan diri sendiri. SCLT sering kali mengandalkan laporan diri sendiri atau self-report secara berlebihan. Ketergantungan pada data subjektif ini dapat meninggalkan celah untuk bias atau ketidakkarutan dalam penilaian diri individu. 5. Area yang diabaikan. Teori ini cenderung mengabaikan beberapa aspek penting, seperti pematangan dan perubahan sepanjang rentang hidup. Minimalnya perhatian terhadap motivasi, konflik, dan emosi dapat membuat teori kurang komprehensif. 6. Temuan bersifat awal. Beberapa temuan SCLT masih bersifat awal dan belum sepenuhnya teruji atau terkonfirmasi secara luas.
Oleh karena itu, keberlakuan dan kevalidan teori ini mungkin perlu diversifikasi melalui penelitian lebih lanjut. Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan ini, peneliti dan praktisi dapat mempertimbangkan konteks dan batasan SCLT saat menggunakannya sebagai dasar untuk memahami pembelajaran dan perilaku sosial manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Conclusion. Teori pembelajaran sosial atau SLP dan teori kognitif sosial SCLP sering disebut sebagai jembatan antara teori pembelajaran behavioris dan teori pembelajaran kognitif. Karena mencakup perhatian, ingatan, dan motivasi. Kedua teori ini juga menempatkan fokus berat pada konsep-konsep kognitif. Albert Bandura dianggap sebagai psikolog yang paling terkemuka saat ini. Teori kognitif sosialnya telah memengaruhi banyak bidang penelitian, termasuk pendidikan, ilmu kesehatan, kebijakan sosial, dan psikoterapi, antara lain. Namun, pada pengamatan yang lebih dekat, teori kognitif sosial memiliki akar dalam behaviorisme Amerika. Tetapi, Bandura memperluas behaviorisme radikal dengan memasukkan faktor kognitif dalam penjelasannya tentang pembelajaran sosial. Terakhir, seperti yang dilaporkan oleh Green and Pell pada tahun 2009, Bandura telah mencoba menggunakan teori kognitif untuk menyelesaikan sejumlah masalah global, seperti konservasi lingkungan, kemiskinan, pertumbuhan populasi yang melonjak, dan sebagainya. Dan presentasi dari kami, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan, Mas Cahaya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Halo. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar. Iya. Saya izin bertanya, saya Cahaya Putra Wijaya, NIM 118. Jika teori sosial ini diterapkan dalam proses pembelajaran, lebih efektifnya itu diterapkan dalam skala besar atau skala kecil di dalam kelas? Terima kasih. Mohon maaf, Mas Cahaya, bisa diulang kembali pertanyaannya? Jika sosial ini diterapkan dalam proses pembelajaran, lebih efektif mana dalam lingkup kelas itu, skala yang besar atau skala yang kecil? Perlu diulangi lagi atau sudah jelas? Sudah jelas. Pertanyaannya kita tahu terlebih dahulu, yang ingin ditanya lagi. Mohon maaf, izin bertanya, Dik. Baik, Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Angga Rawian, NIM 1905053431.
Bagaimana cara penerapan teori belajar sosial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu, mungkin ada yang mau tanya. Ayo yang mau bertanya karena waktu juga yang ingin jawab juga silakan. Izin menjawab pertanyaannya Mas Cahaya tadi. Menurut teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, pembelajaran melalui pengamatan, pencontohan, dan pemodelan perilaku orang lain adalah kunci sukses dalam pembelajaran sosial. Tidak ada indikasi yang menyebutkan bahwa teori ini lebih efektif dalam lingkungan besar atau kecil. Namun, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, beberapa kondisi harus dipenuhi termasuk perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa lingkungan pembelajaran memberikan kondisi yang mendukung proses pembelajaran, tidak peduli seberapa besar atau kecil lingkungannya. Terima kasih. Apakah jawaban saya membantu? Oke, baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Angga. Silakan. Cara penerapan teori belajar sosial antara lain mengaitkan pelajaran dengan pengalaman dan kehidupan siswa, menggunakan alat bantu seperti peta, konsep, gambar, bagan, dan media pembelajaran visual lainnya, mengaitkan pesan-pesan pembelajaran dengan topik-topik yang sudah dipelajari, menciptakan suasana yang santai, teknik penyajian materi yang bervariasi, dan kurangi materi yang tidak relevan. Apakah jawaban saya membantu? Jawabannya saya terima dan sangat membantu. Terima kasih, Dik. Sama. Silakan Mbak Dita Pramida. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan. Pada SLT dipaparkan pada fase motivasi bahwa peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengalaman yang mereka lakukan. Jadi, bagaimana motivasi memengaruhi peserta didik dalam meniru perilaku yang diamati? Terima kasih. Menjawab pertanyaannya Mbak Dita Pra. Motivasi dapat mempengaruhi peserta didik dalam meniru perilaku yang diamati dalam teori pembelajaran sosial. Menurut teori pembelajaran sosial Albert Bandura, motivasi adalah salah satu dari 4 kondisi penting yang mempengaruhi proses pembelajaran sosial. Motivasi berperan dalam mengarahkan perhatian dan usaha peserta didik dalam meniru perilaku yang diamati. Jika peserta didik memiliki motivasi yang tinggi, maka cenderung lebih bersemangat untuk meniru perilaku yang mereka anggap berkesan. Motivasi dapat berasal dari faktor internal, seperti keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau kepuasan pribadi, serta faktor eksternal seperti pujian atau hadiah dari orang lain. Dengan motivasi yang tepat, peserta didik dapat lebih termotivasi untuk mengikuti dan meniru perilaku yang mereka amati dari orang lain. Sekian jawaban saya, apakah membantu? Ya, terbantu. Terima kasih.
Silakan untuk Mbak Isti. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Fisiko Mas Rezeki dengan NIM 101. Saya akan menambahkan tentang kesimpulan dari teori belajar sosial. Jadi teori belajar sosial menyatakan bahwa individu dapat memperoleh pengetahuan dan perilaku baru melalui pengamatan atau observasi dan interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Teori belajar sosial ini juga menekankan peran model, reward, dan punishment dalam membentuk perilaku serta mengakui pentingnya faktor sosial dalam proses pembelajaran. Mungkin itu tambahan tentang kesimpulan dari saya. Kalau ada yang menambahkan, juga silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isti untuk tambahannya. Silakan untuk Mbak Evin dari Mas Bima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya tentang apakah teori belajar sosial itu dapat diintegrasikan dalam strategi pengajaran yang inklusif dan bagaimana caranya? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi tapi pelan-pelan saja. Baik, pertanyaan saya, apakah teori belajar sosial dapat diintegrasikan dalam strategi pengajaran yang inklusif dan kalau bisa itu bagaimana contohnya? Baik, Mas Bintang, silakan. Izin bertanya, apa yang melatar belakangi munculnya teori sosial? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bintang Abdi Maulana. Ya, silakan. Latar belakang yang menjadi kekuatan munculnya teori-teori sosial dan menjadi fokus perhatian para ahli sosial sekaligus antara lain adalah revolusi industri, revolusi politik, perkembangan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perkembangan kapitalisme, perubahan agama, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian, Mas Bintang Abdi. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Jawab pertanyaannya Mbak Evin tadi tentang bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penerapan teori pembelajaran sosial. Maaf, salah. Yang masih pertanyaannya, apakah teori belajar sosial dapat diintegrasikan secara inklusif dan bagaimana caranya? Ya, teori pembelajaran sosial dapat diintegrasikan secara inklusif dalam lingkungan pembelajaran.
Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mendorong dalam mendukung pelajaran sosial, beberapa langkah dapat diambil. Yang satu, menciptakan budaya pembelajaran yang inklusif. Dua, mendorong interaksi sosial. Tiga, mendukung pemodelan peran positif. Empat, menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran sosial. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pembelajaran sosial dapat diintegrasikan secara inklusif dalam lingkungan pembelajaran dan memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa. Apakah jawaban saya membantu, Mbak Evin? Membantu, terima kasih, Muti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bani. Bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penerapan teori pembelajaran sosial? Jawabannya, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat peserta didik. Apakah terjawab, Mas Bani? Baik, silakan Mbak Najwa. Izin bertanya, bagaimana proses identifikasi berperan dalam teori belajar sosial? Terima kasih. Maaf, izin menjawab pertanyaannya Mbak Najwa. Proses identifikasi berperan dalam proses belajar sosial dengan cara memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru dengan meniru atau mencontoh perilaku orang lain yang dianggap relevan, kuat, atau diinginkan dalam suatu situasi. Terima kasih. Baik, Mas Fairuz. Ya, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana konsep self-efficacy dalam teori belajar sosial Albert Bandura? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Mas Faiz. Menurut Bandura, self-efficacy menentukan kekuatan dan daya tahan individu dalam mengatasi hambatan dan situasi yang tidak menyenangkan. Self-efficacy yang tinggi akan menurunkan kecemasan tentang kemampuan penyelesaian tugas sehingga individu akan lebih tambah ketika mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Mas Fianto. Baik, Mas Fian, silakan. Mas Fian, apakah bertanya? Baik, pertanyaan kami tampung dulu. Silakan Mbak Nimas. Oke, perkenalkan saya Nima Sayuti, NIM 108. Izin bertanya, bagaimana teori belajar sosial menjelaskan peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nimas. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu melalui proses observasional, imitasi, dan penguatan. Individu belajar dari pengalaman orang lain dalam lingkungan mereka, termasuk keluarga, teman, dan media. Melalui proses ini, norma nilai dan model perilaku diteruskan memengaruhi cara individu merespon dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan melibatkan interaksi sosial. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat individu, tetapi juga terbentuk melalui pengalaman sosial di sekitar individu. Terima kasih.
dan menjawab dari pertanyaannya Timotius Ramindo. Bagaimana teori belajar sosial mendidik kita sebagai orang yang berguna ke depannya nanti? Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura dapat mendidik kita sebagai individu yang berguna di masa depan dengan cara berikut. 1. Imitasi perilaku. Teori belajar sosial menekankan pentingnya mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dengan melihat dan meniru perilaku yang dianggap positif dan berharga, kita dapat belajar keterampilan baru dan mengadopsi pola pikir yang produktif. 2. Penguatan. Teori ini juga menekankan pentingnya penguatan dalam pembelajaran. Ketika kita mengamati bahwa perilaku kita diikuti oleh konsekuensi positif, kita cenderung untuk mengulang perilaku tersebut. Ini berarti bahwa dengan penguatan yang tepat, kita dapat memperkuat perilaku yang diinginkan dan menghindari perilaku yang tidak diinginkan. 3. Pembelajaran melalui pengalaman orang lain. Melalui observasi orang lain, kita dapat belajar dari pengalaman mereka tanpa harus mengalami sendiri. Ini yang memungkinkan kita untuk menghindari kesalahan yang mereka buat dan memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh. 4. Pengembangan keterampilan sosial. Teori belajar sosial juga membantu kita mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat dan mengamati interaksi sosial orang lain, kita dapat belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif, memecahkan konflik, dan bekerja sama dalam kelompok. Dengan menggunakan prinsip-prinsip teori belajar sosial ini, kita dapat mengembangkan diri kita sendiri dan menjadi individu yang berguna di masa depan. Sekian, apakah jawaban saya membantu, Mas Timo? Silakan Mbak Isti. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Isti Thomas Sirojuki dengan Fakultas Hukum. Saya izin bertanya. Dalam teori Bandura, apa saja 3 variabel yang berperan dalam proses pembelajaran sosial? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Isti, karena suaranya tidak jelas, apakah bisa diketik saja di chat? Bisa. Bertanya, dalam teori Bandura, apa saja 3 variabel yang berperan penting dalam proses pembelajaran sosial? Mohon maaf Mbak Isti, di chat saja, tidak jelas suaranya. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Octavian. Jelaskan perbedaan antara penguatan, reinforcement, dan hukuman atau punishment dalam konteks belajar sosial. Dalam konteks belajar sosial, penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment memiliki perbedaan utama dalam tujuan dan efeknya terhadap perilaku. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Penguatan dapat bersifat positif atau menambahkan sesuatu yang menyenangkan atau negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan hukuman dapat bersifat positif, menambah sesuatu yang tidak menyenangkan atau negatif, menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Sekian, apakah jawaban saya membantu? Mohon maaf, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Istiqomah tadi. Apa saja pertanyaan? Apa saja 3 variabel teori Bandura yang berperan penting dalam proses pembelajaran sosial? Dalam teori Bandura menjelaskan bahwa ada 3
variabel yang berperan penting. Yang pertama yaitu faktor sosial, yang kedua kognitif, dan yang ketiga yaitu faktor perilaku. Bagaimana untuk Mbak Isti? Apakah sudah terjawab?